Indonesia-Australia memanas gegara Pulau Pasir. Akankah terbukti ramalan Nostradamus? Hubungan antara Indonesia dan Australia belakangan ini memang memanas lagi. Panasnya hubungan itu gegara Pulau Pasir yang terus dipersoalkan kepemilikannya. Bagi Australia, Pulau Pasir adalah sah milik Australia. Tapi di mata nelayan Indonesia, khususnya nelayan asal Rotendao NTT, pulau itu bukan milik Australia. Tersiar kabar hubungan Indonesia-Australia memanas karena silang pendapat perihal kepemilikan pulau tersebut. Menurut catatan pemerintah Australia, Pulau Pasir letaknya sekitar 320 km dari lepas pantai barat laut Australia, sementara jaraknya dari Rotendao hanya 170 km. Namun, klaim Pulau Pasir oleh sekelompok orang di Indonesia itu langsung dibantah oleh Dirjen Asia Pasifik Kemenlu Abdul Qadir Jailani. Jailani memastikan bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia. Pulau itu menjadi milik Australia setelah diserahkan oleh Inggris. Sesuai hukum internasional, wilayah milik Indonesia hanyalah wilayah yang merupakan bekas jajahan Hindia Belanda. Lantaran Pulau Pasir tak termasuk sebagai wilayah jajahan Hindia Belanda, sehingga daerah itu pun otomatis tak bisa diklaim sebagai milik Indonesia. Untuk diketahui, selama ini masyarakat adat Laut Timur menganggap Pulau Pasir merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu dibuktikan dengan kuburan-kuburan para leluhur roti dan bermacam artefak lainnya yang ada di gugusan Pulau Pasir tersebut. Dengan alasan inilah sehingga masyarakat adat Laut Timur menggugat pemerintah Australia. Namun, terlepas dari klaim tersebut, sesungguhnya seorang peramal tersohor, Nostradamus, namanya, telah meramalkan keadaan ini. Dalam bukunya, Nostradamus menuliskan bahwa Indonesia dan Australia akan berebut kekuasaan tertinggi di Laut Hindia pada tahun 2037 atau setidaknya 15 tahun ke depan. Ramalan Nostradamus ini semakin ramai diperbincangkan karena ramalannya tentang kematian Ratu Elizabeth II pun dianggap benar adanya. Nostradamus merupakan peramal yang demikian tersohor. Ramalan-ramalannya selalu dianggap benar. Peramal asal Prancis tersebut mulai meramalkan pelbagai kejadian di berbagai negara sejak tahun 1566 dan semua itu dianggap benar. Lantas, akankah konflik Indonesia-Australia tentang Pulau Pasir terjadi pada waktu yang diramalkan Nostradamus? Ada makam leluhur di Pulau Pasir. Hingga kini, Pulau Pasir masih menjadi bahan pergunjingan Indonesia dan Australia. Di pulau ini ada makam leluhur orang Rote, tetapi faktanya pulau itu bukan milik Indonesia. Pulau ini memang jadi hal kontroversial sebab letaknya lebih dekat dengan Indonesia, tetapi secara hukum merupakan wilayah Australia. Pulau Pasir atau Ashmore Reef adalah pulau tak berpenghuni, letaknya di perairan antara Indonesia dan Australia. Melansir situs resmi pemerintah Australia, Pulau Pasir berjarak sekitar 320 km dari lepas pantai barat laut Australia atau 170 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur atau NTT Indonesia. Dekatnya jarak Pulau Pasir dari Pulau Rote menjadikan banyak kalangan berasumsi bahwa pulau itu milik Indonesia. Akan tetapi, pulau ini tak akan mungkin menjadi milik Indonesia karena telah masuk dalam wilayah Australia sejak hampir 1 abad silam. Lantas, bagaimanakah kisahnya sehingga pulau yang selama ini menjadi tempat singgah nelayan NTT menjadi wilayah sah Australia? Berdasarkan catatan perjalanan para penjelajah Pulau Pasir ditemukan pertama kali oleh Samuel Ashmore. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Ashmore dan Cartier yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di sekitaran Laut Timur. Pulau-pulau di Kepulauan Ashmore dan Cartier ini tak berpenghuni. Pulaunya berpasir dan berkarang, serta beberapa bagiannya tertutup rumput. Pulau ini ditemukan pertama kali oleh Samuel Ashmore pada 11 Juni tahun 1811 silam. Awalnya, Samuel Ashmore menamai pulau tersebut dengan Hibernia Reef, seperti nama kapalnya. Akan tetapi pulau ini akhirnya dikenal dengan nama Ashmore Reef yang oleh orang Indonesia disebut sebagai Pulau Pasir.
Pada tahun 1850-an, wilayah ini belum diklaim oleh negara manapun dan menjadi tujuan kapal penangkap paus milik Amerika. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1878, Inggris menganeksasi Pulau Pasir dan memanfaatkan bagian barat pulau tersebut sebagai tempat untuk pertambangan fosfat. Dalam perkembangan selanjutnya, Inggris lantas memberikan Pulau Pasir kepada Australia. Perlu diingat bahwa Australia dulunya merupakan koloni Inggris. Status kepemilikan Pulau Pasir ini pernah ditegaskan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Qadir Jailani melalui akun Twitter pribadinya. Dalam akun tersebut, Jailani menuliskan, Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Carter Acceptance Act tahun 1933 yang dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942. Dengan kata lain, Pulau Pasir diklaim oleh Inggris sebelum akhirnya diberikan kepada Australia pada tahun 1942. Meski jaraknya lebih dekat dengan wilayah Hindia Belanda, nama Indonesia sebelum merdeka daripada Australia, namun Belanda tidak pernah mengklaim kepemilikan atas Pulau Pasir. Perlu diketahui, hukum modern menganut suatu konsep bahwa wilayah suatu negara ketika merdeka adalah semua wilayah kekuasaan penjajahnya yang dalam bahasa Latin disebut uti possidetis. Dengan begitu, karena Pulau Pasir tidak pernah diklaim oleh Belanda, maka secara hukum internasional, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah administrasi Indonesia. Hal ini juga dijabarkan oleh Jailani di Twitter. Menurut hukum internasional, wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI. Namun, jauh sebelum ditemukan oleh Samuel Ashmore, tepatnya sejak awal abad ke-18, Pulau Pasir telah menjadi tujuan para nelayan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Melansir dari Kompas.com, mereka datang untuk mengumpulkan burung, telur burung, kerang teripang, penyu, dan telur penyu untuk dikonsumsi serta diperdagangkan di pasar Asia. Bahkan di Pulau Pasir terdapat kuburan para leluhur orang-orang Rote. Hingga Pulau Pasir resmi menjadi milik Australia, nelayan-nelayan Indonesia masih sering beraktivitas di wilayah ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibuat nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani Australia dan Indonesia pada tahun 1974. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, nelayan Indonesia diizinkan untuk singgah, mengambil air bersih, dan mengunjungi makam leluhurnya di wilayah Pulau Pasir. Pada tahun 97, Indonesia dan Australia kembali bertemu guna menetapkan batas wilayah administrasi laut kedua negara. Dalam kesepakatan itu, Australia dinyatakan hanya memiliki wilayah berjarak 12 mil di sekitar Pulau Pasir.